Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing langkah kita untuk senantiasa menjadi orang-orang yang selalu dekat dengan Allah, orang-orang yang senantiasa hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu syahwatnya, dan mudah-mudahan pun kita termasuk orang-orang yang bisa memahami, menyadari, mengetahui rahasia-rahasia, tanda-tanda kekuasaan yang Allah simpan pada makhluknya, dan mudah-mudahan itu semuanya bisa kita capai dan dipermudah langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun disimpulkan mah langkah pertama kalau kita ingin mendapatkan 4 hal tadi, yang pertama ingin hati disinari, yang kedua ingin berpindah dari satu makom ke makom yang lainnya, yang tadinya kita lalai, yang tadinya kita ragu ingin menjadi yakin, kemudian kita ingin masukkan Allah ke dalam hati kita, kemudian kita ingin memahami rahasia dan tanda-tanda kekuasaan Allah, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tiada lain tiada bukan taubat dari setiap dosa yang pernah kita lakukan. Karena tobat dari perbuatan dosa itu insya Allah kedepannya itu akan menimbulkan hal-hal yang tadi disebutkan tadi. Jadi kalau kita sudah mau tobat, insya Allah lalainya sedikit demi sedikit akan hilang, karena menyadari betapa banyaknya dosa. Kalau lalainya sudah hilang, maka keinginan terhadap dunianya akan semakin berkurang. Kalau syahwatnya sudah bisa terkontrol, maka gambaran duniawi akan sedikit-sedikit lepas di dalam hati. Nah, itu urutan-urutannya. Jadi kalau Bapak nanti masuk thariqah suatu saat, pasti makom pertama yang harus kita lewati itu adalah makom taubat, yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kesalahan yang pernah dilakukan di masa yang lalu. Panginten sakitu banyak. Maka apabila ada pertanyaan dulu atau ada yang menambahkan, maka boleh Pak. Ya. Itu korelasinya dengan usaha kita, obatan. Ya. Di dalam kehidupan sehari-hari ini, Pak, Imam Ghazali itu nyusun satu kitab namanya Minhajul Abidin. Ada sarahnya dari Syekh Ihsan Jampes di Jampes, Jawa Timur, Kediri kalau nggak salah, Jampes tuh. Itu namanya kitab Sirajut Thalibin, sarahnya itu. Nah, kitab Minhajul Abidin ini menjelaskan bahwa faktor-faktor seseorang bisa terhalang mendekatkan diri kepada Allah itu ada beberapa faktor. Yang pertama yang bisa menghalangi seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dunia. Bapak rumasan, terkadang dunia itu bisa menghalangi seseorang atau menghalangi kita sajalah, menghalangi kita mendekatkan diri kepada Allah. Keinginan kita untuk mencapai dunia itu terkadang bisa menghalangi kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hal yang bisa menghalangi seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah itu adalah makhluknya. Mana makhluk itu? Yaitu dari mulai anak, istri, tetangga, teman-teman, dan lain-lainnya, itu terkadang bisa juga menghalangi diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang yang mau mencuri, mau korupsi, mau menindas, mau mendolimi karena tuntutan dari istrinya. Ada. Ada juga orang yang mau berbuat jahat, berbuat dolim karena tuntutan dari anaknya. Ada. Ada juga orang yang mau berbuat maksiat karena ajakan temannya. Ada model kayak gitu. Sehingga ada juga faktor eksternal yang menghalangi seseorang mendekatkan diri kepada Allah, itu makhluknya. Nah, faktor yang ketiga yang bisa menghalangi seseorang bisa mendekatkan diri kepada Allah itu ialah setan. Wa junudihi, iblis wa junudihi. Iblis beserta konco-konconya, semuanya itu menghalangi seseorang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, yang terakhir adalah hawa nafsu ya. Dari keempat yang disebutkan tadi, Pak, kira-kira yang paling berat yang mana, Pak? Berat sadayana. Dari mulai dunia, harta benda berarti banyak, kemudian makhluk, kemudian setan, kemudian nafsu. Kira-kira dari keempat ini yang paling dominan bisa menghalangi seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah, kira-kira yang mana? Nafsu. Makanya katakan yang Rasulullah SAW, di dalam diri manusia itu lamud gotan, ada satu getih kimpel, ada daging kimpel, yang kalau bagus maka semua jasadnya akan bagus. Kalau rusak maka lapas sadal jasadu kulluh, maka seluruh jasadnya akan rusak. Nah, kenapa kita bahas dulu nafsu kita? Karena kalau nafsu sudah baik, kalau diri hati sudah bersinar, kalau nafsu kita bisa terkontrol, syahwat kita bisa kita reda, maka sebanyak apapun setan yang datang, sebanyak apapun dunia yang menggiurkan kita, sebanyak apapun ajakan makhluk, itu akan lebih mudah ketimbang bermujahadah melawan hawa nafsu. Saya sini sering paham. Nah, jadi Bapak sahabat Rasul bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu jamin surga nggak, Pak? Dijamin. Pertanyaannya, kalau sholat digoda nggak sama setan? Digoda nggak, Pak? Dalam kehidupan sehari-hari digoda nggak sama setan, Pak? Digoda. Kan perbedaannya setan Sayyidina Abu Bakar dengan setannya kita beda kelas. Kita modern kelas-kelasnya ya dalam cara struktural pemerintahan RT lah kita. Nu datang nyamperkeun kita ke restoran pemerintahan RT na. Tapi kalau kelasannya Sayyidina Abu Bakar itu mungkin gubernurnya, wali kotanya, atau bahkan presidennya langsung kan. Tapi lolos atau tidak? Lolos tidak dari ujian tersebut. Apa sababiahnya? Karena memang sudah nafsunya diredam sedari dulu mungkin. Sejak awal nafsunya memang sudah diredam, syahwatnya memang sudah dikalahkan, sehingga hatinya memang sudah bersinar dengan cahaya iman, cahaya Islam, cahaya ihsan. Begitu gitu ya, Pak. Bisa dipanggil. Maka Pak, bila ada yang menambahkan dulu atau Pak? Nah, Pak, jadi kalau syahwat sudah dikendalikan oleh akal, sebenarnya itu nggak perlu ditobati. Kenapa? Karena memang sesuai dengan realnya. Ya kan gini, Pak, punten bisa ini, Pak. Seseorang itu kan punya rasa suka dan ingin memegang seorang perempuan. Itu pasti, Pak. Ada kan banyak. Cuma ini syahwat keinginan ini bisa dituntun oleh nafsu, bisa dituntun oleh akal. Kalau dituntun oleh akal, maka menikahlah ia. Kan gitu penginginan banyak. Kira-kira ketika syahwat keinginan tadi sudah dituntun oleh akal, kemudian dia menikah, dia pegang perempuan tersebut, perlu ditobati atau tidak? Tidak. Nah, jadi yang perlu kita tobati itu yang mana? Syahwat-syahwat, keinginan-keinginan di masa lalu kita atau di masa yang akan mendatang yang memang dituntun oleh hawa nafsu. Sehingga untuk mewujudkan keinginan tersebut kita capai dengan jalan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak Ginten. Jadi bukan syahwat, kalau sudah syahwat dikendalikan oleh akal, apakah perlu ditaubati juga? Oh, tidak, Pak. Karena keinginan yang dikendalikan oleh akal itu malah berbuah ibadah. Pak Ginten gitu, Pak. Ya kan gini aja lah, Bapak dari rumah jalan ke masjid, syahwat atau tidak, Pak? Mau atau tidak, Pak? Ya mau, tapi kan syahwat yang dikendalikan oleh akal. Kemudian kita hanya ulah ada kemudian balik ke rumah langsung bobo ya atas lahnya. Ya orang kita saroleh sadayana lah pokoknya atas gitu. Nah, sehingga udah bisa dibedakan bagian banyak mana syahwat yang dimotori oleh akal, mana syahwat yang dimotori oleh
nafsu. Jadi pokoknya nafsu itu cenderungnya pasti meraih apa yang diinginkan oleh hati itu dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an Allah sampaikan wa amma man khofa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Artinya barang siapa yang khofa maqama rabbih, takut kepada Allah, wa nahan nafsa, dan mau menahan nafsa dirinya, anil hawa, dari keinginan atau kecenderungan untuk mencapai syahwat dengan kemaksiatan, maka fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah menjadi tempat kembalinya. Begitu gitu. Ada lagi Pak? Cekap aja. Nah, cara tobat itu terbagi menjadi dua bagian. Ada cara tobat yang syariat, ada cara tobat yang torikot. Kita nggak jelaskan cara tobat yang torikot, Pak, karena cara tobat torikot nanti di torikohnya masing-masing ya, Pak. Apa itu torikoh? Nantilah diterangkan oleh Pak Edi lah, Pak gitu. Nah, apa itu cara tobat secara syariat? Cara tobat secara syariat itu adalah secara umum dan siapapun bisa mengamalkan. Gimana caranya? Yaitu dengan banyak-banyak mengucapkan istighfar. Jadi tobat itu sebenarnya istighfar. Istighfar toh enggak. Tapi istighfar yang mashubun, harus dibarengi dengan an-nadamu fil qalbi, perasaan menyesal di dalam hati. Hal ini diambil oleh ulama ketika menghayati doanya Sayyidina Adam, Rabbana zollamna anfusana. Kira-kira dari doa itu apa yang tergambar dalam hati Sayyidina Adam? Rabbana, ya Allah, zollamna anfusana, kami ini adalah orang yang mendolimi diri sendiri. Apa kira-kira? Penyesalan bukan? Ada lagi? Pengakuan bahwa diri sendiri berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat salah. Berarti dua, Pak. Ketika kita mau istighfar, kita harus menyesal dan harus mengaku kita itu berbuat salah. Ulah nyalahkan setan, ulah nyalahkan orang, ulah nyalahkan dunia. Karena kalau kita nyalahin dunia, nyalahin makhluk, nyalahin setan, oh itu setannya bingahnya luar biasa. Nah, sehingga istighfar itu barengi dengan kesadaran diri bahwa kita tuh berbuat dosa dan nalangsa dengan perbuatan dosa. Yang ketiganya wal azmu alla yauda, dan berazam, beriktikad gak akan pernah kembali lagi, mengulangi lagi. Tapi dijamin mual, Pak. Punya jaminan gak, Pak? Gak akan mengulangi lagi. Gak ada. Puting cerik pagi-pagi dosa deui wae. Dosa deui. Makanya atuh kumaha? Ya tugas kita mah gampang. Bukan menghindari perbuatan dosa, karena kita mah gak maksum. Terus apa atuh? Meminimalisir dosa, menjauhkan diri sekuat tenaga dari perbuatan dosa. Toh kalau jatuh dalam perbuatan dosa, kita akhiri dengan berbuat taubat. Jadi apa tugas kita ini secara syariat? Ya sudah, kita ini sebelum meninggal harus ditutup dengan taubat. Kalau saya sampaikan hadisnya panjang juga namanya, tapi intinya gitu, Pak. Ketika kita berbuat maksiat, tobat. Isuk kan maksiat deui dah. Tobat deui. Besok nanti maksiat deui, tobat deui. Terus tobat sehingga jadikan tobat ini sebagai akhir usia kita. Jadi gitu, Pak. Nah, terus caranya gimana? Nah, itu secara rukunnya lah gitunya. Terus nganggo adab-adaban. Kadang-kadang sokanya ustadznya nyebut namanya sebelum tobat mandi dulu, adus dulu. Pernah Bapak dengar nggak, Pak? Sunat dulu sebelum tobat, adus. Pernah dengar tak, Pak? Itu fungsinya buat apa adus, Pak? Adusnya tobat bukan? Jangan ngerasa kalau Bapak udah adus beres semuanya dosa hilang, enggak. Adus itu supaya Bapak istighfar tenunutan, segar. Kemudian setelah adus Bapak kan sholat dulu, dua
rakaat. Salat apa namanya teh, Pak? Salat tobat. Nu kahiji Bapak mau baca kuliah, nu kadua kulhu bebas lah, atau mau Al-Baqarah, nu kadua Al-Maidah. Bebas lah kumaha Bapak lah umpamana teh. Beres melaksanakan salat, udah diampuni belum dosanya, Pak? Udah diampuni belum, Pak? Belum, tobat lagi belum. Itu salat 2 rakaat apa? Sebagai ibadah yang akan kita jadikan jembatan agar Allah mengabulkan permintaan maaf kita. Itu kan aplikasi dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ibadah dulu baru minta. Kita kan minta diampuni. Maka mana ibadahnya? Ibadahnya ini, salatnya. Jadi lamun sarah bahasa santri mah si salat dijadikan wasilah untuk diijabahnya istighfar kita. Tapi dah salat mah bukan tobat. Memang yang salah sangka beres adus, beres salat, teu istighfaran, abdi tos tobat. Jadi malaikat seuri namanya. Ya karena memang bukan itu tobat tuh. Tah sebadanya salat, Bapak duduk yang hareup ka kiblat. Tungkulkeun paningali, tungkulkan kepala. Nah disitulah baru Bapak Astagfirullahaladzim. Mau yang pendek gitu mangga, atau mau yang sayyidul istighfar. Apa yang paling banyak? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ila akhirih. Nah setelah itu berapa banyak dibacanya? Sebanyak-banyaknya, sekuat-kuatnya. Kira-kira berapa nih? Kuatnya 100 kuat tuh, Pak? Insya Allah yang 100. Kalau 1000? Kalau Kanjeng Rasul istighfar sehari berapa, Pak? 100. Kalau Kanjeng Rasul istighfar sehari 100, itu tobat semua. Jadi semua. Kita dari 100, itu yang jadi tobatnya berapa, Pak? Aya astagfirullah sabar hayut itu kan astagfirullah. Aya nu kitu, aya nu bari dipanggil ku pamajikanana bapak astagfirullah. Unahan mah astagfirullah. Aya nu kitu. Dari 100 mungkin punten satu yang kitu tuh benar-benar nalangsa, yang benar-benar menyesal, yang benar-benar mengakui dan beriktikan gak akan mengulangi lagi. Maka kalau Kanjeng Rasul 100, kita mestinya 1000. Kinten gitu, Pak. Secara logika kan kayak gitu, Pak. Karena kita kadang-kadang zikirannya, istighfarnya bari malaweng. Sehingga berharap dari yang 1000 itu ada satu saja istighfar yang memang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dilakukan sekali setiap hari. Salahnya kita anggap bahwa satu kali tobat jeung semua dosa. Enggak. Bapak sekarang hari ini mau nobatin apa? Nobatin dulu perbuatan dosa yang besar-besarnya dulu. Yang mana dosa-dosa besar teh punten pisan. Ada yang nyolong, ada yang zina, ada yang mabok dan lain-lain. Bapak teh ada, itu dulu, nyolongnya dulu. Tobat. Poe kadua nak langsung dosa besar yang selanjutnya. Poe katilu nak setelah beres dosa-dosa besar, Bapak catat heula tadi di buku catatan teh dosa-dosa Bapak teh. Dosa iya, dosa iya, dosa iya, dosa iya, dosa iya. Hari pertama tobatin dulu yang ini, hari kedua tobatin yang ini, hari ketiga tobatin yang ini. Sampai kalau ulama yang apik itu yang makruh juga pun ditaubati. Jadi kalau kita makan tobat teh jibeh teh, Pak. Ya, biasanya Ramadan nu banyak tobat mah itikaf ya. Eta ge lamun teu kaboboan kan. Eta ge likurna deui malam ganjil. Karena kan kita itikaf di masjid, biasa sok baca istighfar nggak, Pak? Itikad kita minta ampun tuh semua dosa atau satu-satu, Pak? Pokoknya ya Allah ampuni dosa-dosa saya yang mau kahaja ataupun teu kahaja. Aduh, yang sembunyi-sembunyi ataupun terangan. Iya, memang seperti itu, tapi adabnya bisa seperti itu, oke? Cuma adabnya yang diajarkan oleh salah satunya yang disebut oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani dalam kitabnya Minah Husaniyah, kalau kita mau bertobat, tobat itu sing tartib. Dosa besar dulu satu. Sudah dosa besar, dosa kecil terus. Sehingga tobat itu bukan satu kali salam 1 tahun, tapi setiap hari tobat. Sampai sini bisa dipahami. Nah, jadi jangan bosan-bosan untuk membaca istighfar.
Kalau ditanya ciri, Pak. Kalau ini saya kasih keterangan yang lebih lanjut itu. Syarat tobat itu kan nalangsa, menyesal. Kira-kira orang menyesal ada cirinya nggak, Pak? Yang menyesal ada cirinya nggak, Pak? Salah satu ciri menyesal itu ialah wa alamatun nadami al-buka'u, yaitu menangis. Kalau Bapak pakai pendapat itu, lamun tobat mesti ciri. Dan nggak mungkin disebut menyesal kalau enggak nangis. Kok mau istighfar bari seuri? Semua mungkin atau menyesal dah, oke. Sehingga kalau Bapak mau lihat keterangan lebih lanjutnya dari para ulama, orang disebut menyesal. Yang menyesal ya nangis. Minimal ada sedih-sedihnya. Iya. Sampai sini bisa dipahami. Nah, sehingga kalau kita mah pakai yang 3 aja lah. Yang 3 itu menyesal, mengaku terhadap perbuatan dosa. Yang ketiga beriktikad tidak mengulangi perbuatan dosa yang sama. Itu dibarengi di dalam hati ketika kita mengucapkan astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Nah, sehingga saya harap nanti Bapak Ustadz sana itu Pak Ustadz Adang atau Akang Ustadz, nah, suatu ketika nanti ngariung kita malam-malam atau apa tujuan kita? Nah, tiada kita ngariung jang istighfar babarengan. Bisi hoream istighfar sosorangan, orang istighfar tobat babarengan. Ngariung ini dia. Istighfar istighfar sampai kapan? Sakuat imamna. Lamun tema Pak Adang imamna satunuhna Pak Adang ya pokoknya mah. Satunuhna Pak Adang istighfar sakuatana. Bisi lamun keur sorangan mah hese cerik, bisi lamun ningali batur mah cerik, urang kabawa cerik minimal atas lah gitu lah. Ari ku berjamaah sing pengkuh gitu. Nah, sehingga mudah-mudahan itu terrealisasi ya Pak ya. Jadi suatu ketika nanti kita ngumpul bareng-bareng, kemudian kita tobat bareng-bareng, istighfar bareng-bareng. Sehingga mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya, sing disinari hatinya dengan cahaya iman Islam ihsan, sing diistiqomahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Panginten sakitu wae banyak ditutup ku doa. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.